perkenalkan, nama saya Tania Pratika, kelima. Nama saya Alinda Kristianto, absen 3. Nama saya Siska Tadi, kelas 16. Yang pertama, aturan teknologi digital dan informatika pada media sosial. Teknologi digital dan informatika berkembang dengan menghasilkan peluang komunikasi dan media informasi yang tidak lagi terbatas oleh waktu dan jarak. Media sosial yang berkembang pesat sejalan dengan perkembangan teknologi digital menjadi kebutuhan masyarakat untuk menjalin relasi, sarana komunikasi, pendidikan, hiburan, berbisnis, dan juga untuk membangun citra diri dari penggunanya. Teknologi digital dan informatika dalam bidang pendidikan dapat membantu dan mempermudah pelaksanaan pembelajaran. Tenaga pendidik akan memperoleh kemudahan dalam mengembangkan ide yang lebih kreatif dan inovatif, serta peserta didik dapat menemukan berbagai informasi terkait materi pembelajaran dengan lebih mudah. Jenis platform media sosial yang pertama ada collaborative projects, kedua content communities, ketiga blog and microblog, dan keempat social networking situs, dan kelima virtual social network. Yang kedua, jenis fitur media sosial. Pertama, relationship network atau Facebook, LinkedIn. Kedua, media sharing network. Tiga, online reviews. Keempat, forum diskusi. Lima, social publishing platform. Keenam, bookmarking sites. Ketujuh, internet-based network. Kedelapan, e-commerce. Ketiga, manfaat positif media sosial. A. Kemudahan memperoleh dan menyebarkan informasi. B. Membantu proses pembelajaran di sekolah. C. Media komunikasi yang relatif murah. D. Menghubungkan dan menjaga tali persaudaraan dengan keluarga serta teman. E. Memudahkan memperoleh kabar terbaru dan berita. F. Meningkatkan kreativitas dengan berkarya, membuat video tutorial, video tugas, berbagi puisi, berbagi lagu, membuat dan membagikan foto atau video untuk memasarkan produk karya kalian yang menarik. G. Memanfaatkannya untuk menambah hiburan di waktu luang. H. Mengembangkan bakat kalian dalam berwirausaha dengan menggunakan media sosial untuk sarana strategi. I. Membuat kalian menjadi lebih perhatian, bersahabat, dan empati. J. Mengikuti atau memfollow akun video publik atau IG yang menjadi panutan untuk memperoleh informasi berbeda tentang kegiatannya. K. Mempunyai banyak teman di seluruh dunia yang mempunyai ketertarikan yang sama. Keempat, dampak negatif media sosial. Yang pertama, A. Mengganggu kesehatan mata dan buku. B. Merupakan bahasa formal. C. Secara sengaja atau tidak melihat konten pornografi. D. Terbawa emosi dan terlalu cepat berbagi berita tanpa tidak kebenarannya. Dia mungkin saja sebenarnya berita palsu. E. Memberikan informasi yang menghindari orang lain berbuat hal yang negatif seperti berita kekerasan dan kejahatan yang bisa saja berita tersebut menjadi ide atau pemikiran baru untuk berbuat kejahatan dan kekerasan yang sama. F. Mengurangi waktu belajar dan usia belajar. Dia menimbulkan adiksi atau kecanduan. H. Seringnya terjadi penipuan secara online. Yang kelima adalah menggunakan media sosial dengan bijak. A. Bijaklah berbagi status mengenai apa yang sedang kalian lakukan dan rasakan di platform media sosial. B. Biasakan untuk memilah informasi terlebih dahulu dan berpikirlah dampaknya sebelum meneruskan atau memposting, khususnya bila kalian akan berbagi video dan foto. C. Membiasakan untuk memeriksa kembali informasi atau berita sebelum diteruskan dengan cara mendiskusi berita dan kebenaran beritanya. D. Jagalah informasi yang terkait dengan data pribadi atau identitas agar tidak disalahgunakan orang lain. E. Selalu berhati-hati dalam
sosial. F. Memikirkan dengan sesama sebelum memposting apapun secara online, karena apa yang telah kalian terbitkan akan sulit dihapus kembali karena internet akan menyimpan semua jejak maya penggunanya. D. Belajar mengatur waktu secara bertahap, mengatur kapan waktunya menggunakan media sosial, kapan waktunya istirahat dan tidur, kapan saatnya bertemu dengan orang tua dan keluarga untuk sekedar berbincang. D. Perhatikan etika bermedia sosial yang baik, karena negara telah memberikan aturan batasan bermedia sosial dalam undang-undang ITE. Yang keenam adalah kreatif menggunakan media sosial. Membuat konten kreatif tidaklah gampang karena memang memerlukan pemikiran yang inovatif dan kreatif. Untuk membuat konten yang baik diperlukan kerjasama antara fungsi kognitif, daya analisa, dan proses berpikir serta didukung ketekuna dan kepercayaan diri agar kalian sukses. B. Peran informatika pada bidang pendidikan. Perkembangan teknologi digital dan informatika sangat penting dan dibutuhkan dalam sektor pendidikan agar proses belajar mengajar tetap dapat dilakukan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Pembelajaran bisa dilakukan dengan video conference, yaitu Zoom, Google Meet, Skype, dan lain-lain. Memanfaatkan media sosial atau bahkan melalui siaran televisi. Satu, manfaat yang bisa dilakukan. Satu, tenaga belajar itu akan sangat membantu untuk menciptakan berinovasi dan kegiatan akan berjalan lebih baik dan interaktif. Kedua, materi belajar akan dibuat dapat benar-benar berulang dari kapan yang pelajar. Ketika tenaga pendidikan atau guru tidak akan kesulitan dalam mencari materi pembelajaran ajar serta belajar mencari berbagai informasi materi atau bentuk sumber materi lainnya. Ini merupakan cerita yang dapat kalian pelajari secara gratis dari sini. Keempat, mampu belajar dengan pendekatan kolaborasi dan kooperatif. Kelima, peserta didik akan lebih bersemangat dalam belajar, belajar lebih interaktif dan menyenangkan. Keenam, teknologi digital dan informatika merupakan salah satu sarana peningkatan kualitas pendidikan yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kualitas sendiri. Tenaga pendidikan atau guru dapat menciptakan ide dan mengembangkan belajar secara lebih luas, serta peserta didik dapat mengembangkan kembali ilmu belajar, karena teknologi digital akan memberikan mudah untuk mendapat informasi yang relevan dan menarik, yang mungkin tidak semua tersedia di buku atau modul yang diberikan oleh sekolah. Kedelapan, selain yang disediakan tenaga pendidikan atau guru, peserta didik dapat memperoleh informasi melalui aplikasi belajar atau website yang ada di internet. Banyak media dan sumber belajar gratis yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kesembilan, kemudian tenaga pendidikan atau guru dan tenaga pendidikan atau staf administrasi sekolah dalam pengelolaan administrasi pendidikan. Kedua, dampak negatif pada pendidikan. Satu, pada saat terkoneksi dengan internet, setidaknya kalian tersesat membuka tautan atau lebih yang dianggap melanggar norma sosial seperti konten pornografi, konten yang dapat dididik tindakan kriminal dan konten negatif lainnya. Kedua, mengganggu kesehatan mata dan tubuh. Bila terlalu sering dan lama memandang layar monitor, kurang tidur, keluhan sakit otot, tangan, dan pundak. Ketiga, tidak seimbang waktu belajar menggunakan perangkat digital dan kegiatan lain secara fisik, sehingga badan tidak bugar dan kurang bersosialisasi dengan teman, sehingga cenderung menjadi individualis. Keempat, berkurangnya minat membaca buku secara langsung dalam bentuk buku. Dan kelima, dalam memenuhi tugas-tugas yang diberikan oleh guru, tingkat kreativitas kadang menjadi berkurang karena kecenderungan untuk melakukan proses penyaingan atau copy paste. Keenam, dapat menimbulkan kecanduan atau adiksi yang mungkin saja. Ketujuh, dapat mengakibatkan sifat yang lebih menutup diri. Banyak aplikasi pembelajaran berbasis permainan atau game yang kadang menyebabkan kecanduan. Kedelapan, sering terjadinya pelanggaran lisensi dan hak cipta dalam penggunaan aplikasi pembelajaran yang berbayar. Kesembilan, tidak semua teman-teman kalian di seluruh Indonesia dapat merasakan koneksi jaringan internet yang memadai sehingga masih dirasakannya perbedaan efektivitas dan intensitas pembelajaran secara online.
lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum